Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan tentang keris setan kober dalam sebuah cerita sejarah. Pemirsa, pada episode sebelumnya, Panji Sumirang sudah menghadap ke Gusti Putri Pembayun setelah terjadi insiden yang terjadi kericuhan di pasar Songgoriti. Oleh sebab itu, Panji Sumirang memberikan saran dan pendapat agar Gusti Putri Pembayun untuk sementara menyingkir, menghindari balasan gerombolan Bajul Kambangan. Tetapi oleh Gusti Putri Pembayun ditolaknya dengan halus. Sepertinya Gusti Putri Pembayun masih ingin menetap di pesanggerahan, tidak mau menyingkir atas perkiraan Panji Sumirang yang mana dikhawatirkan akan terjadi balasan gerombolan Bajul Kambangan dan akhirnya nanti bisa merembet, merusak pesanggerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gusti Putri menyerahkan dan menyuruh Panji Sumirang untuk memikirkan apabila orang-orang jahat itu datang ke Songgoriti, karena prajurit-prajurit yang mengawasi dan mengawal Songgoriti masih dalam keadaan perjalanan pulang setelah mengantarkan Adipati Madiun, yaitu Ranuwijaya. Oleh sebab itu, karena tidak ada pimpinannya Bangu Putih, maka Panji Sumirang diperintahkan untuk memikirkan bagaimana caranya supaya apabila nanti benar-benar Bajul Kambangan, gerombolan penjahat itu melakukan serbuan ke Songgoriti, maka sudah bisa diantisipasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang mohon diri dan kemudian mengumpulkan para pedagang yang ada di pasar, kemudian diajak untuk bermusyawarah. Karena dirinya memahami tentang medan perang, akhirnya setelah diamat-amati dan setelah dipikirkan hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila Bajul Kambangan itu menyerbu, maka daerah di Songgoriti ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur yang menghubungkan antara pasar Songgoriti dengan wilayah timur. Nah, kebetulan yang menuju ke timur jalan ini berbukit-bukit dan diapit oleh dua bukit. Kemudian jalan yang menuju ke utara, ini jalannya datar tetapi dekat hutan. Dan selatan serta barat ini tidak ada akses jalan,
kemudian hanya pegunungan dan tebing. Oleh sebab itu, oleh Panji Sumirang, apabila nanti terjadi serbuan, pastilah akan melewati dua jalur itu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, dipimpinlah 40 orang, yaitu para pedagang itu, kemudian membagi tugas bahwa jalur yang di bagian utara yang berhutan-hutan itu, maka jalan-jalan yang ada di sana harus ditutup dengan rebahan pohon-pohon besar. Kemudian kalau bisa, syukur-syukur pohon-pohon yang berduri. Hal itu dimaksudkan adalah untuk menghalangi jalannya kuda, sehingga kuda-kuda tidak bisa lewat karena terlalu banyak penghalang seperti itu. Kemudian di tepi jalan harus dipasang dengan obor sehingga jalan itu menjadi terang. Tujuannya adalah apabila terjadi sewaktu-waktu serbuan, baik itu para gerombolan naik kuda atau berjalan kaki, maka sudah terlihat dari jarak jauh, sehingga kita sudah bersiap-siap menghadapinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian jalur yang ke timur, karena medannya berbatu-batu dan berbukit, maka diperintahkan oleh Panji Sumirang agar jalan itu ditutup dengan batu. Ditutup dengan batu, kemudian mengumpulkan batu-batu yang diletakkan di atas bukit dengan maksud dan tujuan apabila nanti musuh gerombolan penjahat ini melewati jalur ini, maka setelah nanti masuk melewati jalur itu dan masuk di antara dua bukit itu, maka harus diserbu dengan meruntuhkan ratusan batu dari atas bukit, sehingga mereka akan mengalami sebuah serbuan yang mendadak dan datangnya dari atas seperti hujan batu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka sudah melakukan persiapan-persiapan antisipasi apabila terjadi serbuan para gerombolan. Dan di jalur bagian timur ditempatkan lebih banyak orang, 25 orang, maka bertugas untuk mengawasi daerah itu, kemudian harus naik ke atas bukit dan juga harus menutup jalan dengan batu. Kemudian di jalur bagian utara langsung dipimpin oleh Panji Sumirang, karena jalur sebelah utara ini paling rawan karena datar dan hutan, sehingga musuh sangat leluasa, baik itu dengan jalan kaki maupun naik kuda, melewati jalan dan jalur ini. Oleh sebab itu, jalur utara langsung dipimpin oleh Panji Sumirang. Pemirsa dimanapun Anda berada, malam sudah mulai menggerayang. Para pedagang terus bekerja untuk membabat hutan dan merobohkan tanaman-tanaman, langsung dipimpin oleh Panji Sumirang. Demikian juga yang di bagian jalur timur, mereka mengumpulkan batu dan menutup jalan, dan sebagian juga mengumpulkan batu-batu yang ada di atas bukit sebagai peluru untuk menjatuhi para gerombolan apabila lewat di jalan itu.
Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian mereka menunggu. Mereka menunggu, mengawasi, kemudian selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan para gerombolan ini melakukan serbuan. Tetapi ditunggu sampai malam, belum juga ada tanda-tanda datangnya gerombolan itu menyerbu. Oleh sebab itu, Panji Sumirang terus memberikan dorongan kepada orang-orang di sekitarnya agar selalu waspada. Karena gerombolan-gerombolan itu orang-orang licik, orang-orang jahat yang selalu mencari kelemahan kita, yang selalu mencari kelenaan-kelenaan terhadap orang yang akan diserbu. Oleh sebab itu, kita jangan kalah dengan mereka. Kita harus tetap waspada. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba benar gerombolan itu datang dengan jumlah yang besar. Tetapi perkiraan Panji Sumirang meleset. Gerombolan Bajul Kambangan itu akhirnya meluncurkan ratusan anak panah berapi yang datang dari atas bukit sebelah selatan, yang langsung ditujukan di pasar dan juga di Pesanggerahan. Ratusan anak panah ini akhirnya membakar pasar dan juga membakar Pesanggerahan. Api cepat berkembang dan api cepat berkobar. Dan kobaran api itu terlihat sampai jauh di utara, sehingga Panji Sumirang melihat. Demikian juga kobaran itu terlihat jauh dari atas bukit di sebelah timur, sehingga mereka tahu. Oleh sebab itu Panji Sumirang langsung memacu kudanya untuk menuju ke pasar Sogoriti dan ke Pesanggerahan. Api sudah membesar. Kemudian bagaimana keadaan Gusti Putri Pembayun pada saat Pesanggerahan itu di depan sudah mulai terbakar? Kemudian para emban mengetuk pintu kamarnya Gusti Putri Pembayun. Tetapi diketuk beberapa kali, belum dibukakan. Ternyata Gusti Putri Pembayun melakukan sholat malam. Tetapi karena saking kerasnya di dalam mendobrak dan mengetuk pintu, karena ada bahaya, akhirnya dibukakan pintu itu. Ada apa, Pembayun? Lihat, Gusti, Pesanggerahan bagian depan sudah terbakar. Akhirnya Gusti Putri keluar dan benar, api sudah mulai membesar. Kemudian dilihatnya pasar-pasar sudah mulai terbakar dengan hebat. Akhirnya emban diperintahkan, "Dah, kamu keluar dulu, biar aku mengambil sesuatu ke dalam kamar. Selamatkan dirimu." Akhirnya emban-emban ini keluar dan Gusti Putri masuk ke dalam kamar, kemudian mengambil sesuatu. Pemirsa, di saat kritis seperti itu, kemudian datanglah Panji Sumirang. Dan Panji Sumirang melihat para emban yang ada di luar pada menangis karena melakukan kesalahan. Mengapa dia tidak segera
memberikan pertolongan pada Gusti Putrinya. Akhirnya Panji Sumirang dengan jiwa keperwiraannya dan dengan ilmu yang dimilikinya, maka tidak pakai pikir panjang. Setelah ditanya Gusti Putri masih ada di dalam kobaran api, maka Panji Sumirang langsung menerobos api itu. Kemudian di dalam rumah berkata dan memanggil-manggil nama Gusti Putri. Tetapi apa yang didapati? Di dalam rumah itu sudah tidak ada orang. Tidak ditemuinya Gusti Putri Pembayun. Dan Panji Sumirang juga tidak betah kalau di dalam kobaran api. Akhirnya dia melompat keluar dan kemudian dia menangis karena merasa bersalah, tidak bisa membantu dan menolong Gusti Putri Pembayun. Pemirsa dimanapun Anda berada, malam itu seluruh orang yang hadir di tempat itu bersedih, berduka karena Gusti Putri Pembayun terbakar di dalam api itu. Sehingga para dayang dan para pembantu-pembantu yang lain di dalam hatinya, di dalam pikirannya sungguh tidak menentu. Karena hukuman sudah terbayang di pikirannya. Apabila Gusti Pembayun orang yang harus diawasi, harus dijaga, kemudian dalam keadaan tewas, maka orang-orang yang diberi tanggung jawab itu harus mengalami dan menjalani sebuah hukuman dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang ini menunggu datangnya pagi. Kepulan asap dan sisa-sisa api yang masih menyala masih tampak terlihat. Dan setelah pagi hari, matahari sudah mulai menampakkan dirinya, maka benar-benar sangat memprihatinkan. Pesanggerahan yang begitu mewah, rata seperti tanah, kepulan-kepulan asap masih membumbung tinggi, bara-bara api masih tersisa, puing-puing berserakan. Sungguh sangat tragis. Dan melihat pasar rata seperti tanah, bangunan-bangunan untuk para pedagang, lapak-lapak semuanya dalam keadaan hancur dan terbakar rata. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba rombongan Bangu Putih, yaitu Lurah Tamtomo, yang diberikan tugas untuk mengawasi Gusti Putri di Songgoriti, datang bersama anak buahnya 40 prajurit. Alangkah marahnya Bangu Putih setelah melihat keadaan seperti itu. Dia gusar. Langsung dikumpulkan orang-orang yang ada di Songgoriti. Kemudian diinterogasi satu persatu. Apa yang terjadi dan apa yang terjadi semalam. Kemudian menanyakan Gusti Putri. Para emban hanya bisa menangis karena Gusti Putri tidak tertolong. Lebih marah lagi yang namanya Bangu Putih. Akhirnya ada seseorang
yang memberikan penjelasan, berani memberikan penjelasan, yaitu satu pedagang yang bersama dengan Panji Sumirang. Setelah mendengarkan keterangan dari pedagang itu, justru malah Bangu Putih memerintahkan untuk menangkap pedagang itu dan langsung diborgol, langsung ditali pada sebuah pohon. Setelah itu ke Panji Sumirang. Mereka benar-benar membabi buta. Langsung Panji Sumirang setelah ditanya kemudian memberikan penjelasan, mereka tidak mau menerima penjelasan itu. Justru malah menuduh Panji Sumirang adalah mata-mata yang sengaja dikirimkan para penjahat itu untuk memata-matai di Songgoriti. Oleh sebab itu, Bangu Putih memerintahkan menangkap Panji Sumirang dan langsung memborgol dan menali pada sebuah pohon. Kemudian terus diinterogasi, kemudian disiksa dengan pukulan dan tendangan. Demikian juga pedagang yang satunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bangu Putih mengumpulkan anak buahnya, kemudian membacakan sebuah keputusan yang ditujukan kepada dua orang ini, bahwa kedua orang ini dinyatakan oleh Bangu Putih sebagai mata-mata Bajul Kambangan, mata-mata para perampok dan penjahat, karena mereka berkeyakinan tidak mungkin para penjahat itu bisa meluluhlantakkan pesanggerahan ini apabila tidak ada orang-orang yang menjadi mata-mata di tempat ini. Akhirnya Bangu Putih memutuskan dua orang ini adalah mata-mata dari gerombolan Bajul Putih dan harus dihukum mati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya para pedagang yang lain mencoba untuk memberikan penjelasan. Mereka menangis karena mereka tahu sendiri bahwa orang-orang ini tidak bersalah, justru malah mencoba mau menolong. Tetapi Bangu Putih tidak mau mendengar. Akhirnya Panji Sumirang dihukum dengan dilempar tombak. Prajurit yang diperintahkan untuk melempar tombak, ternyata tombak-tombak yang dilemparkan ke Panji Sumirang itu tidak bisa melukai tubuhnya Panji Sumirang. Justru malah Bangu Putih berkeyakinan, lihatlah, wahai para pedagang, orang ini tidak mempan senjata. Pasti orang ini bukan orang sembarangan. Dia ini mata-mata dari kelompok orang-orang jahat itu. Kamu jangan tertipu. Para pedagang hanya bisa menangis. Akhirnya Bangu Putih mengatakan, baiklah, kalau kamu memang ingin menunjukkan kesaktianmu, maka Bangu Putih, Lurah Tamtomo ini langsung mengeluarkan kerisnya dari warangkanya. Kamu hebat, tapi kamu tidak akan mampu menghadapi keris yang ada di tangan kananku ini. Ini adalah keris pusaka. Oleh sebab itu, kamu harus mampus di ujung keris pusakaku ini. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Lurah Bangu Putih menikam tepat di ulu hati
dari Panji Sumirang. Panji Sumirang tidak berdaya karena tangan dan tubuhnya terikat di sebuah pohon. Tetapi keajaiban datang. Keris pusaka yang dihunjamkan tepat di ulu hati dari Panji Sumirang putus. Alangkah terkejutnya Bangu Putih Lurah Tamtomo sebagai pengawal Gusti Putri Pembayu. Akhirnya Bangu Putih lebih marah lagi, memerintahkan anak buahnya untuk membuat tiang gantungan. Maka Panji Sumirang akan dihukum gantung. Setelah itu digiringlah Panji Sumirang ke tempat gantungan. Tetapi Panji Sumirang meminta satu permohonan pada Bangu Putih. Wahai Bangu Putih Lurah Tamtomo, aku nyatakan bahwa aku bukan mata-mata dari para gerombolan itu. Aku memohon kepada Lurah Tamtomo Bangu Putih, kalau kamu ingin membunuh saya, kamu ingin menggantung saya, maka permintaanku, jangan pernah kamu menganiaya. Lepaskan pedagang yang kamu ikat dan kamu borgol itu. Dia tidak bersalah sama sekali. Baiklah, gantunglah saya. Kalau memang kamu berkeyakinan aku sebagai mata-mata. Tetapi aku nyatakan, aku bukan mata-mata. Jangan banyak bicara. Itu adalah bentakan dari Bangu Putih. Akhirnya Panji Sumirang digiring ke tiang gantungan. Tetapi temannya pedagang itu dibiarkan terborgol dan terikat di pohon. Setelah itu leher sudah dimasuki tampar. Kemudian pijakan sudah disiapkan. Dan akhirnya Panji Sumirang diperintahkan untuk naik ke atas pijakan itu. Karena dengan pijakan itu kemudian menarik pijakan itu, otomatis orangnya sudah tergantung. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian diperintahkan oleh Bangu Putih, hai prajurit, nanti kalau sudah ada aba-aba 1, 2, 3 langsung lepas. Tarik itu panjatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar Panji Sumirang tergantung. Setelah ada hitungan 1, 2, dan 3, benar-benar panjatan itu ditarik oleh anak buahnya. Dan Panji Sumirang tergantung di atas lehernya. Dengan leher terjerat tali dan tangan terborgol, kaki juga terikat. Tapi belum waktunya Panji Sumirang sirna. Ternyata dengan ilmu yang dimiliki, dia bisa menahan, tidak begitu cepat dia mati. Kemudian tiba-tiba datanglah orang menjerit dari jarak jauh. Dan semua orang itu menghadap ke sana. Ternyata orang yang menjerit itu adalah Gusti Putri. Apa yang dilihatnya? Hai, jangan kamu lakukan itu. Putus tamparnya, lepaskan gantungannya. Dia tidak bersalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti cerita ini sampai selesai. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam budaya warisan Nusantara.